Mereka iblis membelokkan karena dia tahu kalau berita kematian ini adalah berita di mana saudara dan saya menerima kemenangan yang pasti di dalam diri. Ada amin, ada amin. Nabi boleh banyak, tapi tidak ada nabi seperti Tuhan kita yang mati dan bangkit. Dengan kematian, kalau bagi dunia di luar sana bilang mati selesai, tapi di dalam Kristus mati adalah permulaan di mana saudara dan saya diberikan kehidupan. Ada amin? Amin. Saudara dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya mau bilang bahwa kekristenan sesuatu yang berbeda. Sangat-sangat berbeda dengan agama. Saudara, sebelum saya masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang akan dibahas hari ini, saudara dengar baik. Paskah adalah di mana pembebasan Tuhan dari saudara dari maut menjadi kemenangan di dalam kita. Dan saya mau bilang, Paskah seharusnya saudara tidak dirayakan cuma 1 tahun setiap hari. Tetapi Paskah merupakan kemenangan orang percaya yang harus dirayakan setiap hari. Karena hidup saudara dan saya adalah cuma anugerah. Ada amin? Ada amin saudara. Baik, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa kenapa kita begitu luar biasa, kenapa kita begitu bersyukur tentang kehadiran Yesus bagi hidup kita, saudara. Kalau kita belajar tentang Yesus, saudara, sejarah Yesus, minta maaf ada tisu, kakak Nona boleh, maaf Bapak Gembala, minta maaf. Tadi pujian sungguh luar biasa, terima kasih. Tidak bisa menahan hadirat Allah itu. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, kenapa tadi saya katakan bahwa kemenangan ini perlu kita patut bersyukur setiap hari. Karena kekristenan adalah sesuatu yang berbeda dengan yang ditawarkan dunia. Dengar baik, kalau agama tidak sama dengan kekristenan. Perlu dicanamkan ini saudara. Karena arti agama adalah artinya tidak, gamma artinya goyah. Di mana satu cara, jadi kalau kita artikan secara keseluruhan artinya agama adalah cara di mana untuk manusia mencari keselamatan. Mencari kebenaran, minta maaf, mencari kebenaran. Tetapi kekristenan sesuatu yang berbeda di mana bukan kita mencarinya, tetapi Allah mendapati saudara dan saya untuk mendapat kemenangan dan kehidupan itu. Ada amin? Kalau ajaran lain berkata bahwa ajarannya lurus, saya mau bilang kebenaran kekristenan bukan saja dia mengajarkan sesuatu yang lurus saudara, tapi dia mengajarkan kebenaran dan kebangkitan yang hidup, karena memang dia Allah yang hidup. Amin. Baik, mari kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam Yohanes 8 ayat yang Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai dengan 36. Judul perikopnya kemerdekaan yang memerdekakan. Boleh cepat kakak yang pegang operator, saya minta dengan sangat ayat itu. Baik, Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Biar supaya cepat, saya ingin kita ambil alih semua sidang jemaat, kita bersaut-sautan. Saya baca pertama, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31, sidang jemaat. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ketika kebenaran firman Tuhan ini dibicarakan, sedikit saya bicara tentang latar belakangnya. Saudara, bangsa Yahudi sempat marah gitu loh.
Kita ini bukan hamba siapa-siapa. Ngapain kita perlu merdeka? Tetapi yang Yesus mau di sini, di dalam kebenaran firman ini, bukan berbicara mengenai kemerdekaan secara fisik, saudara, tetapi kemerdekaan di dalam kerohanian mereka, di dalam jiwa mereka, di mana Tuhan bukan berbicara secara politik, atau engkau keturunan Abraham, tetapi Allah ingin waktu engkau mau tinggal di dalam Kristus, maka kebenaran itu akan merdekakan kamu. Karena apa, saudara? Engkau tidak bisa hidup di luar daripada Yesus. Ada amin? Tanpa Yesus, saudara dan saya tidak akan mengalami kemenangan itu. Ada amin? Jadi banyak orang berkata, bisa ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Firman Allah berkata dengan jelas di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena apa? Begitu besar akan kasih Allah sehingga apa? Dia mengurniakan anak yang tunggal. Kata tunggal di sini tidak ada apa? Tidak ada dua, tidak ada gambaran, cuma satu, tunggal. Jadi saudara jangan pikir-pikir ada temannya lagi yang lain keselamatan. Itu tipuan iblis, saudara. Jadi dengar baik. Ini menjadi ayat kunci kita orang Kristen dimanapun kita berada. Yohanes 3 ayat 16 itu menjadi ayat hafalan. Ada satu cerita, waktu kami sekolah teologi, ayat ini harus benar-benar dihafal. Dulu waktu kami ospek, kalau mau masuk kamar mandi, harus sebut ayat ini. Mau bikin apa, mereka harus sebut ayat ini. Karena apa? Ini dasar kita orang Kristen. Ada amin. Karena satu-satunya jalan kebenaran. Di luar Yesus, engkau tidak akan pernah menerima keselamatan itu. Di luar Yesus, engkau tidak akan menikmati kemenangan pasca itu. Ada amin. Pasca adalah kemenangan besar bagi orang yang mau tinggal di dalam Dia. Saudara, sampai di sini izinkan saya memberikan tema dalam khotbah saya. Dia bilang di sini adalah apa? Kebenaran yang merdekakan. Tapi saya ingin memberikan tema dalam khotbah saya adalah merdeka atau terpenjara. Saudara, dikasih Tuhan, apa maksud saya merdeka dan terpenjara, saudara? Ketika kita dengar kebenaran firman Tuhan ini, saudara, sekali lagi saya bilang, di luar Yesus tidak ada kemerdekaan. Amin. Sampai sini saya mau tanya dulu. Apakah ada di antara kita yang belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Boleh angkat tangan? Langsung saudara berkata, pertanyaannya ini salah kalau di tempat ini. Kita semua ini orang Kristen. Bahkan kita semua nih orang Kristen dari perut ibu. Saudara, yang saya lagi tanyakan bukan Kristen KTP atau Kristen status. Saya ingin bertanya, apakah engkau sudah terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi yang sejati sebagai hidupmu, pengakuan itu? Ada amin? Amin. Baik. Saya percaya bahwa kita semua sudah terima Tuhan jadi kebenaran. Karena apa, saudara? Tanpa Tuhan, sekali lagi saya ulang-ulang, tanpa Tuhan engkau tidak akan pernah menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Firman Allah bicara jelas di dalam Yohanes, kita buka kembali Yohanes 8. Di Yohanes 8 ayat yang ayat 31, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar adalah murid-Ku. Saudara, di luar Tuhan engkau tidak akan menerima kebebasan. Bahkan dia bilang, cuma di dalam firman-lah kebenaran itu akan memerdekakanmu. Sekarang lagi, tadi kan saya sudah tanya. Yang saya tanya adalah bukan Kristen identitas, ya, bukan KTP, tapi Kristen yang sesungguhnya, yaitu mengalami Tuhan. Baik, saya percaya bahwa kita semua anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Ada amin. Yesus sudah duduk di dalam kehidupan kita. Nah, kalau begitu, saudara, saya akan gandeng dengan Galatia 5 ayat 1. Coba, kakak. Galatia 5 ayat 1. Baik. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, kita berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan apa? Dikenakan perhambaan. Saudara, pertanyaannya, saudara, kita bilang kita anak merdeka. Kita bilang kita orang lahir baru. Tapi kenapa di dalam kehidupan kekristenan kita tidak menunjukkan orang yang benar-benar merdeka? Kita masih terpenjara. Apa yang membuat kehidupan kekristenan kita masih terpenjara, saudara? Padahal seharusnya kita mengalami kemenangan. Amin.
Karena Yesus sudah menang bagi saudara dan saya. Yesus sudah tebus dengan harga yang mahal. Tidak bisa digantikan, saudara. Tidak bisa digantikan dengan binatang, saudara. Darah binatang tidak bisa digantikan dengan apalagi perbuatan baik atau amal baik. Kekristenan tidak kenal ini. Dengar baik. Amal baik, perbuatan baik di dalam kekristenan itu seperti kain darah yang kotor. Amal baik, perbuatan baik itu salah satu bentuk mengucap syukur kita karena Tuhan sudah duluan mendapati kita. Ada amin? Beda. Kalau amal baik, perbuatan baik itu ajaran yang lain. Tapi perbuatan baik dan amal baik bagi orang Kristen sudah seharusnya kita melakukan itu kalau kita lahir baru. Amin? Amin. Saya bicara keras karena hari-hari ini berita tentang salib terlalu dipelesetkan sama dunia luar. Mereka meleset karena apa? Mereka tahu ini bentuk kemenangan orang percaya. Ini adalah identitas kita orang percaya. Dan mereka mencoba menarik keluar dari itu. Karena apa? Tanpa Kristus mati bagi hidup saudara dan saya. Tanpa kita melihat kemenangan itu. Maka saudara dan saya tidak beda dengan orang lain. Amin. Saudara dan saya adalah orang berharga. Tidak lagi hamba. Tapi disebut anak. Kalau hamba masih ada dalam perbudakan. Tapi kalau anak sudah harus bebas dan merdeka. Dan waktu engkau sudah menjadi kemerdekaan. Tapi kenapa sebagai orang percaya tidak mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya? Masih terpenjara, saya bilang. Yang pertama, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Apa sebab saudara dan saya masih terpenjara di dalam kekristenan kita, saudara? Karena hatinya tidak mau terbuka dan keras. Saudara dengar baik. Waktu engkau sudah lahir baru. Tapi kalau hatimu masih keras. Sampai kapanpun engkau menjadi orang Kristen yang begitu-begitu saja. Tidak akan mengalami perubahan, saudara. Hatimu melihat masa depan, tapi terikat dengan kekerasan hati, maka engkau tidak akan menikmati kebebasan yang sesungguhnya. Saya ambil contoh, saudara, istri Lot, saudara. Apa yang terjadi dengan istri Lot? Waktu berita tentang keselamatan, berita tentang kebebasan, seharusnya mereka dihukum, bukan karena mereka perbuatan baik, karena anugerah saja mereka diselamatkan dari Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi dengan istri Lot, saudara? Malaikat Tuhan sudah berkata, firman Tuhan berkata, bahwa waktu engkau berlari, waktu engkau mendapat kebebasan, kemenangan itu, jangan engkau apa? Menoleh ke belakang. Tapi apa yang terjadi dengan istri Lot? Waktu dia jalan perjalanan, saudara, firman Allah berkata, dia menoleh ke belakang. Dan seketika itu, dia menjadi tiang garam. Saudara dengar baik. Di dalam kehidupan kekristenan kita, ada banyak perjalanan yang membuat saudara dan saya mau pingin lihat ke belakang. Mau pingin lihat lagi dosa-dosa kita. Saudara, waktu engkau sudah menjadi orang merdeka, cara marahmu beda dengan orang di luar sana. Ada amin. Waktu kita sudah hidup lahir baru, tapi kalau marah orang, pakai 7 turunan segala, saudara. Nggak ada beda. Jangan mau lagi dibawa perhambaan dosa itu. Ada amin. Jangan mau lagi ambil kehidupan lama. Kita bilang kita lahir baru, anak lahir baru, penuh dengan kuasa roh. Tetapi sedikit-sedikit, pola hidup lama masuk di dalam pola hidup baru. Pola hidup lama masuk di dalam pola hidup baru. Dengar baik. Lama-kelamaan di dalam perjalanan dalam kehidupanmu, bukan saja engkau berjalan maju, tetapi bisa saudara dan saya menjadi tiang garam. Mati rohanimu, saudara. Diam di situ. Jadi tidak heran, sudah bertobat 50 tahun, tapi cara menyelesaikan masalah kekanak-kanak. Minta maaf, saya bicara keras hari ini. Karena saya mau waktu engkau menerima kemenangan pasca itu. Bukan kemenangan celebration biasa. Itu cuma dari luar, saudara. Tapi kemenangan celebration pasca itu harus sesuatu yang dalam-dalam. Ada amin, berikan kemuliaan buat dia. Kemerdekaan yang sesungguhnya. Engkau bebas dari perhambaan dosa itu. Engkau bebas. Dan salah satu bentuk iblis yang selalu bisik untuk engkau tetap dalam perhambaan dosa itu apa? Dia katakan, lu masih manusia, Ju. Ketemu masih dunia, Ju. Dia tawar halus, saudara. Kau bisa buat salah sedikit, bisa toh. Curi-curi sedikit, bisa toh. Saudara, iblis masuk pelan-pelan. Dia mencoba mencondongkan hatimu dengan pola-pola itu, saudara. Kau cuma nonton ini sebentar, saudara. Saudara, ketika engkau biarkan matamu jatuh, iblis tidak membiarkan matamu jatuh dengan hal-hal yang tidak jelas.
Tapi iblis juga merampas pikiranmu, hatimu, bahkan seluruh hidupmu. Karena tugas iblis adalah mencuri, merampas, merampok, dan menghancurkanmu. Ada amin, saudara. Dengar baik, perlu kita berhati-hati. Waktu engkau sudah hidup baru, hidup kudus, hidup benar, jangan pernah engkau menoleh ke belakang. Firman Allah, jangan sekali-kali engkau menoleh. Kalau engkau menoleh belakang, kita bersyukur kita masuk ke dalam zaman anugerah. Tidak langsung mati, saudara. Dia langsung jadi tiang garam. Tapi kalau Allah masih berikan kesempatan, jangan permain-mainkan kasih karuniamu. Ada amin. Ada amin. Jangan, firman Galatia 5 ayat 1 jelas. Jangan lagi mau diperkuat perhambaan. Jangan mau. Kita aja hidup di tahun merdeka. Tapi kalau belum ada lampu, kita pasti marah. Khusus merdeka begini lama tahun, masih susah begini nih. Kalau jasmani saja kita mau yang terbaik. Kenapa di bagian rohani kita? Halo, ada amin. Amin, saudara. Jangan pernah mau tertipu dengan tawaran iblis yang berkata bahwa bisa saja engkau manusia. Engkau kan manusia, masih lemah. Kau masih di dunia juga. Sering tipuan iblis begitu. Salah-salah dikit boleh. Jelek-jelek sedikit boleh. Sedikit-sedikit saja boleh. Dia tawar dengan sedikit-sedikit. Tapi dengar baik. Iblis tidak ambil sedikit dalam hidupmu. Dia akan mengambil seluruhnya ketika engkau berikan kesempatan. Oleh sebab itu, ketika engkau sudah lahir baru, perhatikan hatimu dengan baik. Ada amin. Perhatikan hati kita dengan baik. Hati kita keras atau hati yang bagaimana, saudara? Jangan ada batu-batu sedikit. Batu-batu sedikit juga membuat saudara dan saya tidak sulit bertumbuh dengan baik, saudara. Tidak sulit tumbuh dengan baik. Saudara, dengar baik. Saya bicara keras ini karena apa? Jangan pernah mempermainkan Paskah itu. Karena Paskah bentuk pengorbanan Yesus yang luar biasa bagi hidup saudara dan saya. Ada amin. Ada amin. Jumat Agung kita lihat film saja. Saya sampai tidak sanggup lihat, tunduk. Saya menangis. Saya tidak mau lihat, saudara. Jangankan itu. Ada pawai lewat di depan rumah kan mereka pakai baju-baju Romawi. Saya lihat sendiri, saya bilang, aduh mereka semua kasih mati Yesus. Saya langsung tunduk, saya menangis. Kayaknya gak sanggup begitu, mereka sudah mau bawa. Saudara, sadar atau kita, kalau kita terima kebenaran ini, tapi waktu kita hati keras, sadar atau tidak, saudara, kita sedang membiarkan Yesus disalib terus. Kita mau lihat dia disalib. Hari ini kita tahu dia sudah bangkit bagi saudara dan saya. Terima kemenangan itu. Amin. Dan kemuliaan buat dia. Dan yang kedua, kenapa saudara bilang sudah lahir baru, tapi saudara masih terpenjara, tidak bebas menikmati kemerdekaan itu? Karena yang kedua, saudara, saya mencatat di sini, karena yang dilihat, minta maaf, oke, ya baik. Karena tidak melihat besar kuasa Allah, tetapi dilihat cuma masalah. Ketika orang percaya cuma lihat masalah, maka dia tidak pernah melihat betapa Tuhan kita dahsyat dan besar. Ada amin. Nah, di dalam dilihat masalah ini saya bagi 3 bagian. Yang dilihat itu masalah apa? Yang pertama, sebagai orang percaya ketika dia masih terpenjara karena apa? Selalu menyesali masa lalu. Ada banyak anak Tuhan, saudara, hidup hari ini, tetapi dia tidak merasa dia layak. Dia selalu menyesali masa lalu, saudara. Dengar baik, ini salah satu bentuk penipuan iblis. Mungkin iblis sedang merampok masa lalumu, tapi hari ini saya mau bilang, karena Allah hidup, dia memberikan pengharapan bagi masa depanmu. Ada amin, ada amin, ada amin. Karena Allah tidak merencanakan masa lalumu, tapi Allah merencanakan masa depanmu. Firman Allah bilang, rancanganku, rancangan damai sejahtera dan penuh harapan. Jadi, jangan pernah engkau terikat dengan masa lalumu. Masa lalu tidak mengikat, membuat engkau menjadi lebih baik. Amin. Tapi masa depan dengan Tuhan membuat engkau menjadi anak raja, anak dalam kebenaran. Berikan kemuliaan buat dia. Hal apa lagi ketika engkau menjadi orang yang terikat, saudara, belum mengalami kemerdekaannya sesungguhnya. Saya masih di dalam masalah ini, melihat masalah yang kedua itu selalu mencemaskan hari esok. Orang yang hidup selalu mencemaskan hari esok, dia tidak menikmati kebebasan di dalam Tuhan, saudara. Cemas, orang berhidup dalam kecemasan itu apa? Cemas akan rumah tangganya, cemas akan keluarganya, cemas akan masa depannya. Itu dia tidak akan menikmatinya. Dengar baik, Allah yang saudara dan sembah ini seperti ini saya bilang.
Jangan engkau cemaskan. Firman Allah bilang begini, segala perkara dapat engkau tanggung di dalam dia, ya apa? Memberikan kekuatan. Dia bilang bukan apa satu perkara, atau dia bilang dua, tapi dia bilang segalanya. Masalah rumah tanggamu, masa depanmu, pekerjaanmu, apapun itu ada dalam dia. Bahkan firman Allah juga menjamin bahwa apa? Kesusahan sehari apa? Cukup sehari. Atau kalian mau pikul sampai tahun depan, 2 tahun, 3 tahun, saudara, itu akan tidak membuat engkau menjadi orang yang merdeka. Amin. Engkau akan terkungkung terus. Masalahmu hari ini cukup dengan hari ini. Begitu juga dengan amarah, saudara. Firman Allah bilang kalau engkau marah jangan sampai apa? Matahari terbenam. Bagi yang berumah tangga tolong dicatat baik ini. Kalau engkau marah jangan apa dibawa sampai apa? Matahari terbenam. Karena apa? Iblis akan masuk memporak-porandamu sampai hancur, saudara. Dengar baik. Jangan pernah izinkan kecemasan itu menghinggapi kita. Ada amin? Karena satu hal lagi saya taruh. Bayangkan saudara mungkin di tengah, engkau tidak tahu depan atau belakang. Tapi ingat, Allah yang saudara sendiri, dia adalah Alfa dan Omega. Waktu engkau khawatir akan masa depan, ya Allah. Waktu engkau khawatir akan ke depannya, dia juga akhir. Engkau ada di tengah. Engkau tidak usah bingung, karena dia ada di segala masa hidupmu. Berikan kemuliaan buat dia. Dan yang ketiga, kenapa engkau mau tercekam dalam tidak bebas dalam kemerdekaan? Karena apa? Masing-masing poin kedua, tapi di CR tidak mensyukuri berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, berkat Tuhan jangan diukur dengan mama sebelah sini. Tidak boleh diukur oleh Bapak Beni. Tidak diukur oleh Mama Novi. Tidak usah ukur dengan tetangga, saudara. Ukur berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Orang yang tidak tahu bersyukur terlalu melihat tetangga mungkin. Tetangga pakai baju merah salah dengan dia. Pakai baju biru salah dengan dia. Saudara, ambil aja umbul-umbul pakai. Terus tidur saja, saudara. Gak usah. Belajar bersyukur dengan apa di atas mejamu. Bersyukur dengan apa yang ada di dompetmu. Bersyukur dengan apa yang engkau naik. Bersyukur apa yang engkau pegang di dalam tanganmu. Ada amin? Agar engkau mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Orang yang tidak tahu bersyukur. Saudara, dosa yang besar yang tidak dapat diampuni Tuhan apa? Bukan. Dosa yang tidak mau ngaku, saudara. Enggak, saya masuk. Dosa yang tidak, salah satu dosa besar bangsa Israel. Kenapa dia tidak bisa masuk tanah Kanaan? Karena apa? Dosa persungutan. Bukan persinahan, bukan pembunuhan, tapi persungutan. Dia tidak masuk tanah perjanjian itu. Bahkan di dalam Keluaran bilang sudah 10 kali mereka mencobai Tuhan. Mereka marah-marah, bersungut-sungut keras. Dan akhirnya angkatan mereka tidak masuk. Angkatannya lahir-lahir saja di padang gurun itu yang masuk. Saudara dengar baik. Di dalam perjalanan kekristenan kita, kalau kita hidup terus tidak tahu bersyukur, hari yang kau dapat tidak tahu bersyukur dalam hidupmu, maka engkau tidak akan pernah menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya Tuhan berikan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, biarlah kita jangan melihat besarnya masalah, tapi kita melihat besarnya Tuhan kita di dalam hidup kita. Apa yang saudara ragukan lagi? Tidak ada seorang yang dapat mampu memberikan nyawanya selain Dia, Tuhan kita. Itu bukti jelas. Bukti jelas. Jadi jangan tukar Yesus dengan apapun. Ada amin? Firman, ada lagu bilang, jangan, saya tidak bisa menyanyi, jangan tukar Yesus dengan apa? Dengan apa? Dengan cinta, dengan kedudukan, dengan kekayaan. Jangan pernah tukar Yesus dengan apapun yang ada dalam dunia ini, karena tidak sama. Yang dunia tawarkan cuma sementara, tapi yang Yesus tawarkan hidup kekekalan selama-lamanya. Berikan kemuliaan. Dan yang ketiga, kenapa engkau bilang engkau orang percaya? Kenapa engkau bilang orang sudah merdeka, tapi engkau masih terpenjara? Karena apa? Tidak menyadari tugas dan tanggung jawab, yaitu apa? Mau tinggal di dalam firman. Kita bisa lihat itu di tinggal di dalam firman, di dalam Yohanes 8. Jadi apabila anak itu menekan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Sesungguhnya, maaf, ayat 33, jawab Yesus kepada mereka, aku keturunan, maaf ya,
Tiga Yesus. Sesungguhnya orang yang berbuat hamba dosa. Oke. Sekali lagi kita maka kata Yesus kepada mereka, orang Yahudi percayalah kepada jika kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu akan apa? Benar-benar apa? Merdeka. Nah, kenapa kita tidak mengalami kemerdekaan? Karena tidak menyadari ada tugas dan tanggung jawab apa? Mau tinggal dalam firman. Orang Yahudi menolak firman sampai mereka mau membunuh Yesus. Baik, kalau mari tinggal dalam, ketika kita tidak mau tinggal dalam firman, maka dengan sendirinya apa yang menjadi bagian kita? Diisi dengan hal-hal apa kalau kita tidak dengan firman Allah? Bila di dalam, saya kasih contoh di apa? Oh ya, tidak mau tinggal di dalam firman, itu saja. Tidak mau tinggal di dalam firman. Ketika kita tidak memilih tinggal di dalam firman, saudara, maka yang terjadi adalah perbuatan-perbuatan menjadi keinginan sendiri. Saudara lagi, kebenaran yang sesungguhnya bukan kebenaran yang datang dari diri kita. Amin. Kebenaran yang kita buat-buat. Banyak orang mencari kebenaran untuk dirinya sendiri. Bukan itu yang Tuhan mau. Waktu engkau mau menjadi orang merdeka, engkau harus melihat apa yang Tuhan mau bagi hidupmu, bukan apa yang engkau mau dalam hidup ini. Ada amin? Ada amin. Itu artinya tinggal di dalam firman yang sesungguhnya. Oleh sebab itu saudara, marilah kita taat akan kebenaran firman, ambil prinsip seperti seorang murid yang seperti Rasul Paulus katakan di dalam Filipi 3 ayat 9 sampai 10. Coba bisa bantu saya? Filipi 3 ayat 9 sampai 10 ayat. Oke, baik. Dan berada dalam dia bukanlah dengan kebenaranku. Oke, ini betul. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada apa? Kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah yang anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi orang yang tidak merdeka adalah orang yang tidak mau tinggal dalam firman. Tapi orang yang mengalami kemerdekaan, orang yang tidak mau merdeka, tidak mengalami kebebasan sesungguhnya, kalau dia melihat kebenaran itu pakai diri dia sendiri. Tetapi kalau engkau mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, engkau harus melihat kebenaran menurut apa? Menurut apa yang Tuhan mau. Ada amin? Ada amin? Waktu saudara dan saya dengar firman, saudara, yes, amin, luar biasa. Tapi kita duduk lalu kita bilang, kayaknya itu untuk mertua saya deh. Kayaknya itu firman untuk tetangga saya deh. Kayaknya itu firman untuk anak. Lu dengar, itu firman. Tadi pendeta bilang, firman semua untuk orang lain. Tapi untuk kita, tunggu dulu saudara. Kalau itu yang terjadi saudara, kebenaran tahu dengan diri kita sendiri. Sampai kapanpun, engkau tidak akan pernah mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Amin saudara. Amin. Kebenaran yang Tuhan izinkan adalah apa? Kebenaran yang mana? Kebenaran yang Tuhan mau dalam hidupmu. Yaitu kita harus ambil sikap, saya tulisin ambil prinsip seorang murid di mana kita akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran, di dalam apa? Di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan Rasul Paulus berkata bahwa yang di dalam hidupnya dia bersaksi bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal dia dalam apa? Kuasa kebangkitannya, supaya nyata perkara-perkara Tuhan. Amin. Yang ku kenal, ku mau cari. Marilah kita menjadi orang Kristen yang mencari, mengenal dia di dalam setiap hidupnya. Kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam, kalau kita sudah merasakan kuasa Tuhan, kebangkitan ini, penebusan ini, mari kita seharusnya kita tidak lagi mau menjadi perhamba dosa. Amin. Kalau kita mengenal dia lebih dalam, kita cinta dia, kita sudah tahu dia begitu cinta kita, jangan lagi kita mau hidup di dalam apa keterikatan itu. Mari kita hidup dalam kebenaran, karena di dalam Kristus kebenaran itu yang merdekakan. Dengar baik, Paskah yang sesungguhnya adalah kebebasan dari Tuhan berikan bagi hidup saudara dan saya, yang tadinya harus mati atau maut, tetapi Tuhan memberikan kita kehidupan. Paskah yang sesungguhnya bukan celebration, itu cuma kulit luarnya saja, tapi intinya engkau mengalami
kebebasan di dalam Tuhan. Baik, kita tunduk kepala. Kebenaran firman Tuhan bisa menolong kita agar kita memahami Paskah secara baik dalam hidup kita. Rayakan Paskah, jangan 1 tahun setiap hari. Rayakan Paskah setiap hari agar engkau memahami apa yang Tuhan mau dalam hidupmu dan engkau menjadi orang Kristen yang benar-benar merdeka, yang benar-benar bebas. Haleluya. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, Bapak Gembala mendoakan kita semua. Haleluya. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman. Firman yang adalah Engkau. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Ya Tuhan, kami menerima dan mengalami firman-Mu saat ini Tuhan. Kami benar-benar merendahkan hati untuk dibentuk Tuhan, untuk diproses Tuhan oleh firman-Mu. Sehingga bagian-bagian hidup kami yang tidak berkenan Tuhan, dibasuh, disucikan, dibersihkan. Dan semua perkara yang tidak berkenan, dibuang semua ragi-ragi lama. Supaya kami berpesta bersukacita dengan roti yang tidak beragi ya Tuhan. Yaitu Engkau, firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara buka hati. Mari kita semua membuka hati. Izinkan Roh Kudus memetraikan. Izinkan Roh Kudus meneguhkan setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Sehingga kita pulang benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Tidak lagi diperhamba oleh kuk perhambaan, oleh tipu daya setan yang menipu kita dengan keangkuhan, kesombongan, kebencian, kemarahan, dengan segala perbuatan-perbuatan daging yang mengikat. Karena tipuan iblis, dia mau memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang semu, yang fana dari dunia ini, dari sejak. Tapi Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia memberikan kemenangan yang sejati, pembebasan. Kalau kita diingatkan, ditempa atas dosa yang kita buat di hati pikiran kita, Tuhan memberikan jalan, yaitu 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ampuni kami Tuhan. Kami mau benar-benar dimerdekakan oleh firman. Kalau hari ini dalam suasana Paskah masih ada kepahitan di hati kami,